Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat R-Movie, melanjutkan dari episode sebelumnya. Hari itu Ismihan berkata kepada Alcicek, "Hatimu selalu bercahaya dan ditaklukkan. Kamu adalah orang yang dimaafkan. Kamu tidak pernah tahu apa itu kesedihan. Kamu adalah orang yang dimaafkan. Aku memuntahkan darah selama 1000 malam tanpamu, tapi kamu tidak pernah ditinggalkan tanpanya. Kamu adalah orang yang dimaafkan." Ahmad Ghazali. Itu puisi yang indah, bukan? Tapi, apa yang membuatnya menulis ayat-ayat ini juga menjadi masalah besar. Cinta. Itu diuji dengan cinta, terutama ketika itu saling menguntungkan. Yang terkasih tidak boleh dipisahkan, Alcicek. Cinta adalah perasaan terkuat di dunia ini. Lalu Alcicek bertanya, "Kenapa kau mengundangku, Fede Sultan?" Dan Ismihan mengatakan, "Kita harus membantu kekasih bersatu, Alcicek. Kami memisahkanmu dari kekasihmu dan memasukkanmu ke dalam sangkar. Mari kita lihat, apakah kamu bisa memaafkan kami?" Sementara itu, di kamp pengembara, terlihat Cerkuta yang tengah mengajari Ulgen Hatun berlatih pedang. Dia berkata, "Buat pergelangan tanganmu berbicara, bukan lidahmu." "Ya, itu akan terjadi. Aku akan membuatmu memegang pedangmu dengan kuat, sehingga Bala Hatun akan mengizinkanmu bergabung dengan saudari Ulgen Seketika Ulgen mengatakan, Katakan padaku, maka aku akan membunuhmu." Kemudian dengan mudah Ulgen Hatun mengalahkan Cerkutai. Lalu Cerkutai mengatakan, "Hei, Masya Allah." Seketika Ulgen mengatakan, "Katakan satu kata lagi, maka aku akan memotong lidahmu." Lalu Cerkutai bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Kami bekerja di sini." Kemudian dengan penuh kekesalan, Ulgen berkata, "Apakah tidak ada pria lain? Mengapa Osman Bey mengirimmu? Selain itu, mengapa aku berlatih?" Gubrus yang sedari tadi memperhatikan mereka, dia berkata, "Cerkutai tidak tahu cara menggunakan pedang. Kamu seharusnya bertanya padaku." Lalu Ulgen mengatakan, "Yah, kau benar, Gubrus Ak. Aku tidak tahu apa yang dia coba lakukan." Seketika Cerkutai menghentikan Ulgen lalu berkata kepada Gubrus, "Osman Beyku memerintahkanku, dan tidak ada yang akan tidak menghormati perintah BM kita. Pergi sekarang, Gubrus Ak. Ambil pedangmu dan lawan aku, Ulgen Hatun." Ku bilang, ambil pedangmu dan lawan aku, Ulgen Hatun. Kemudian dengan penuh kekesalan, Ulgen mencoba untuk menyerang Cerkutai. Namun sayangnya, Ulgen terkalahkan. Lalu Cerkutai berkata, "Kamu harus melihat ke mata musuhmu. Kamu harus terlihat seperti orang yang tak kenal takut. Tunggu waktu yang paling tepat." Namun Ulgen tidak kuasa melihat mata Cerkutai. Lalu Gubrus mengatakan, "Kamu akan membuatnya melupakan apa yang dia ketahui. Lihat, apa yang aku katakan. Aku harus mengajarinya." Mendengar ini Cerkutai menghampiri Gubrus seraya bertanya, "Kenapa kamu datang ke sini?" Namun Gubrus mengatakan, "Osman Bey menunggumu, pergilah sana." Kemudian Cerkutai menggendong Gubrus dan pergi dari sana. Menyaksikan ini Ulgen berkata, "Dia malah menjadi gila." Sahabat kita kembali lagi ke Sogut. Ismihan berkata, "Alcicek, kesepian milik Allah. Manusia tidak boleh dipisahkan dari orang yang mereka cintai." Mendengar ini Alcicek mengatakan, "Jadikan kata-kata dan tindakanmu mendukung hal yang sama, Fede Sultan. Kau mencoba memberikanku kepada Bayindir Bey. Sekarang apa yang kau bicarakan?" Dan Ismihan menjawab, "Manusia membuat kesalahan. Aku manusia, Alcicek. Aku bisa membuat kesalahan, dan aku membuat satu. Tetapi aku tidak tahu bahwa ikatan antara kamu dan Aktemur begitu kuat. Jika aku tahu, aku tidak akan menjanjikan Bayindir." Lalu Alcicek mengatakan, "Tidak masalah sekarang, Fede Sultan. Cinta kami diuji oleh kesalahanmu. Kami gagal. Aku dan Aktemur, keduanya gagal. Sekarang sudah berakhir, tidak perlu bicara." Namun Ismihan berkata,
ini belum berakhir, Archie. Kami berdua tahu itu. Akulah yang memasukkan burung-burung ini ke dalam sangkar ini, dan akulah yang membebaskan mereka. Kemudian Ismihan mengambil kedua burung itu dari dalam sangkar, lalu membiarkannya terbang, dan mengatakan lagi, "Aku akan membiarkan kalian bersama." Selain itu, pelarian Aktemur dari penjara bawah tanah. Apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu yang membantunya? Apakah kamu mempertaruhkan semua ini untuk sesuatu yang sudah berakhir, Archie? Kenapa aku mengabaikannya? Karena kamu juga putriku. Bahagialah bersamanya. Kisahmu yang belum selesai karena aku harus dilanjutkan. Namun Archie mengatakan, "Sekarang ini terlalu sulit, Frede Sultan." Seketika Ismihan mengatakan, "Aku adalah Frede Sultan. Aku cukup kuat. Sekarang kamu boleh pergi. Aku akan mulai mempersiapkan upacara pernikahanmu." Kemudian Archie pergi dari sana. Tidak lama kedua burung itu kembali ke tangan Ismihan. Lalu dia berkata, "Archie dan Aktemur, kalian adalah dua burung yang harus bersatu. Kalian akan sangat bahagia. Kalian akan berpikir bahwa kalian bebas. Dan kalian akan selalu melayaniku." Tidak lama Bengki datang memasuki ruangan seraya berkata, "Aku menerima berita dari Esma. Sekarang kita tahu di mana dia berada." Beralih ke kamp pengembara, Osman berkata kepada pasukan Alpennya, "Jadi, kita mengatasi masalah internal kita. Kita akan terus menaklukkan tanah dari tempat kita pergi. Kematian Kantakuzenus pasti membuat mereka takut. Mereka akan lebih berhati-hati. Kita harus mempelajari apa yang terjadi di Kopruhisar. Ini saatnya, Cerkutai, kamu akan menyelinap ke sana bersama Ulgen Hatun." Namun seketika Gubrus mengatakan, "Biarkan aku pergi bersama mereka, Beim. Aku tahu Kopruhisar." Kemudian Osman berkata, "Ceritakan apa yang kamu ketahui kepada Cerkutai. Aku membutuhkanmu. Kamu akan bersamaku." Lalu Cerkutai mengatakan, "Seperti yang kau perintahkan, Beim. Kita akan mengetahui tentang nafas yang mereka ambil. Evalah." Kemudian Cerkutai pergi sambil meledek Gubrus. Kemudian Osman mengatakan, "Perlu diketahui bagaimana keadaan Kopruhisar. Setelah itu, kita akan menambahkannya ke negara kita. Insya Allah. Anak-anakku, kalian akan pergi ke Sultan Mesud. Dia akan menulis surat kepada para bey untuk pemberontakan. Sekarang, itu mungkin sudah siap. Kalian akan mengambilnya dan membagikannya kepada para bey. Dan membawakan makanan untuknya. Tanyakan padanya apakah dia butuh sesuatu." Kemudian Orhan dan Aladin berkata, "Seperti yang kau perintahkan, Beim." Lalu Bala mengatakan, "Itu berbahaya, bawa lebih banyak Alpen bersama kalian." Namun Osman mengatakan, "Tidak, sedikit Alpen sudah cukup. Mereka akan menjaga diri mereka sendiri." Lalu Orhan mengatakan, "Jika jalannya sulit, kami juga tangguh, Ibu Bala. Kami bisa menjaga diri kami sendiri." Kemudian mereka pun pergi untuk menjalankan tugas. Sementara itu, terlihat Ismihan bersama para tentaranya yang dalam perjalanan menuju suatu tempat. Ismihan berkata, "Tempat Mesud jelas. Bawa cukup tentara. Pergi ke tempat yang dikatakan Esma. Temukan Mesud." Kemudian Apci pergi bersama tentara lainnya. Dan Ismihan mengatakan, "Tujuan kita adalah suku Kai. Ayo pergi." Sahabat kita kembali lagi ke Osman. Konur yang sudah membaik dari penyakitnya, dia bertanya, "Berapa lama kita akan mempertahankan Sultan Mesud, Beim?" Dan Osman menjawab, "Mari kita tunggu dan lihat apakah ada balasan dari surat-surat ini. Mari cari tahu bagaimana yang ada di pihak kita. Kita akan membuat langkah kita sesuai." Lalu Boren berkata, "Beim, kita akan melakukannya, tetapi kita dalam keadaan memberontak. Ismihan tidak akan meninggalkan kita tanpa gangguan." Dan Osman mengatakan, "Kita tidak berurusan dengan yang mudah, Boran. Kita selalu harus menghadapi situasi sulit. Konur,
kamu akan mendirikan markas di Kizilka. Tetapi tidak akan ada senjata pengepungan, hanya pedang yang akan dibuat dan mereka akan berlatih. Ketika harinya tiba, mereka akan siap untuk apa saja untuk penaklukan. Tentang Ismihan. Ismihan, dia tahu kita ada di sini. Dia jelas memiliki langkah lain. Jika tidak, dia akan mendatangi kita dengan pasukannya dan mencoba menangkap kita. Lalu Malhun bertanya, apa langkahnya, Beim? Dan Osman menjawab, dia akan datang dan mengetuk pintu kita dengan segera. Kita akan mencari tahu ketika dia tiba. Tidak lama Ayas datang memasuki tenda seraya berkata, Beim, Ismihan Sultan datang. Kemudian Osman mengatakan, ayo lihat, biarkan dia datang. Beberapa saat kemudian, dengan segala keangkuhannya, Ismihan datang bersama para tentaranya. Seketika, mereka disambut oleh para Alpen dengan menggunakan senjata. Sahabat kita beralih sejenak ke Orhan dan Aladin yang dalam perjalanan menuju Sultan Mesud. Di samping itu, Archie dan para tentaranya juga terus menelusuri jejak untuk mencari kediaman Sultan Mesud. Dan di sisi lain, terlihat Qamar Abdal membawa Sultan Mesud untuk bertemu dengan Orhan dan Aladin. Dengan mengucapkan salam, Aladin berkata, Sultan Mesud, semoga kesehatanmu baik-baik saja. Kami membawakan makanan untukmu. Lalu Orhan mengatakan, Hazrat Sultan Mesud, Osman Bey memberitahu kami bahwa kau akan mempercayakan kami dengan titipan. Dan Sultan Mesud berkata, ya, itu benar. Beberapa surat akan dikirim ke para bey. Aku menulis semuanya. Tidak lama seorang Alpen mengabarkan bahwa anak buah Ismihan datang bersama tentaranya. Mendengar ini Aladin bertanya, apa yang akan kita lakukan, kakak? Dan Orhan menjawab, aku punya langkah. Kita akan mengatasi mereka. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Sahabat kita kembali lagi ke kamp pengembara. Suasana masih mencekam. Kemudian Ismihan dan Osman memerintahkan mereka untuk menurunkan senjata. Lalu Ismihan berkata, aku di sini bukan untuk menangkapmu atau untuk melawanmu. Kepala Kantaku Zenos, apakah itu hadiah atau itu ancaman, Osman Bey? Aku datang untuk menanyakan ini. Dan Osman menjawab, apapun yang ingin kau ketahui. Jika kau melawanku, ya, itu ancaman. Tetapi jika kau tidak menentangku, maka itu adalah hadiah. Mendengar ini Ismihan mengatakan, sementara kami tahu bahwa kau lolos dari pengadilan, aliansi kami ingin mengeksekusimu tanpa pengadilan. Itulah yang membuatnya menjadi musuhku. Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Musuh dari musuhku adalah temanku juga. Oleh karena itu, Osman Bey, itu adalah hadiah yang bagus. Tapi yang benar-benar bagus adalah entah bagaimana kamu melarikan diri darinya. Prestasi itu patut diacungi jempol. Kemudian Osman mengatakan, itu adalah keinginan terakhir kami untuk dihargai olehmu. Mendengar ini Ismihan menghampiri Osman seraya bertanya, begitukah Osman Bey? Namun, apresiasiku sangat bermanfaat, meskipun Bala Hatun mendorongnya kembali. Dan Bala mengatakan, satu-satunya penghargaan yang ingin aku dapatkan adalah dari Allahku, Fede Sultan. Lalu Ismihan mengatakan, itu tidak terlihat bahwa kami datang dengan kejahatan. Jadi, Osman Bey, apakah kita akan berbicara di depan pintu? Dan Osman mengatakan, jika kau tidak bilang alasan mengapa kamu datang, semua sudut penuh untukmu, Fede Sultan. Mendengar ini membuat Ismihan kesal, lalu mengatakan, semua kesalahan yang telah kamu buat, langkahmu yang memberontak, kata-katamu yang sombong, sikapmu yang tidak terbatas, semuanya dimaafkan atas rahmat tertinggi Sultan Aladin, Sultan negara bagian Seljuk. Sekarang, kamu tidak bersalah, Osman Bey. Dan sekarang, kita memiliki beberapa hal penting untuk dibicarakan. Sendirian, jika memungkinkan. Kemudian Osman mempersilahkan Ismihan untuk memasuki tenda.
Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.